Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap bersemangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menundukkan kepala kami ya Tuhan. Kembali kami ingin dipimpin oleh Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan nasihat-nasihat melalui firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami, di keterpurukan kami, di situasi sulit kami, di remuk hati kami yang hancur. Ya Bapa, kami bawakan segala kehidupan kami hanya ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Berfirmanlah untuk pikiran kami, berfirmanlah untuk hidup kami, agar hidup kami semakin benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita masuk ke dalam topik yang mungkin dari dahulu sampai zaman sekarang, mulai zaman nenek moyang kita sudah banyak terjadi. Mungkin mulai zaman Alkitab juga sudah banyak terjadi kisah-kisah di dalam Alkitab tentang orang benar dan orang fasik. Maka kita akan membahas firman Tuhan dalam Mazmur pertama, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, terkhusus para pemuda, kalau kita membahas Mazmur, yang pertama yang ingin saya sampaikan, Mazmur adalah nyanyi-nyanyian, ya kan? Kalau dikatakan nyanyi-nyanyian, maka yang paling sering bernyanyi kalau range usia dari 0 sampai usia mungkin 90 tahun orang yang hidup pada saat ini di tahun 2020. Range usia 0 sampai mungkin usia 100 tahun sajalah kita katakan, ya kan? Mana orang-orang yang paling suka bermazmur atau bernyanyi? Pasti kita, para pemuda-pemudi, ya kan? Orang-orang yang usianya remaja, karena mungkin baru mengenal berkawan, baru mengenal kasih mengasihi, sampai usianya, ya kita katakanlah usia-usia muda saja, ya kan? Paling sering bernyanyi di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi izinkan saya mengatakan, mana yang lebih sering kita nyanyikan? Mazmur-mazmur seperti apa? Kalau saya sering mengatakan kepada setiap pemuda-pemudi, kalau bermazmur lebih banyaklah menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Bagi Tuhan, enak didengar, ya kan? Ringgas maho tondiku, ya kan? Di buku WND nomor 1 aja sudah dibahas untuk roh kita rajin, giat untuk tetap bermazmur bagi Tuhan, iya kan? Bapak Ibu saudara-saudari, terkhusus pemuda. Karena kenapa? Karena mazmur yang sering saya dengar ada, how you like that, how you like it, look at you and look at me, look at you and look at me, iya kan? Sorry, itu lagi tren mungkin, ya kan? Mau kemana aja Blackpink, Black Cadet, ya kan? Bukannya saya nggak suka, saya suka, tetapi izinkan saya mengatakan harus mazmur memuji memuliakan nama Tuhan. Itu yang kita dahulukan dan itu yang lebih sering kita nyanyikan. Hal yang ingin saya bagikan tentang kehidupan orang benar dan orang fasik, ada hal yang menarik. Mengapa di ayat 1 orang fasik
dan orang benar. Pembahasannya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah duduk diam di dalam kumpulan pencemooh. Di ayat 1 ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena fasik, pencemooh itu satu jalan semua. Maka setiap kita untuk memasmurkan, menjadikan hidup kita sebagai mazmur yang hidup. Jangan pernah duduk diam di tengah-tengah hidup para pencemooh. Duduk diam aja nggak boleh, bos. Apalagi lu buat perkumpulan menjadi pencemooh, bos. Iya kan? Sorry ya, setiap hari Minggu di Jabodetabek setahu saya, setiap hari Minggu itu pasti arisan keluarga. Dan mungkin di daerah pelayanan saya dulu di Aek Raso Labuan Batu, itu juga arisan STM namanya, Serikat Tolong Menolong. Tetapi izinkan saya mengatakan, begitu kumpul bukan firman Tuhan yang dibahas, tetapi begitu kumpul orang-orang yang tidak menyenangkan hatinya, itu yang dibahas. Lu tahu nggak, Eda itu hidupnya begini-begini loh. Lu tahu nggak, Eda itu lagi berantem sama suaminya. Makanya jangan pecicilan, ya kan? Sorry ya, itu yang sering kita bahas. Bahkan kita mungkin ke gereja udah memohon kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya nanti kumpul di tengah-tengah arisan, biarlah saya selalu menjadi garam dan terang firman Tuhan. Tapi persoalannya, kita selalu menjatuhkan diri kita ke dalam gaya-gaya orang berdosa. Hal yang kedua yang ingin disampaikan oleh pemazmur bagi kita semua, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Maka kesukaannya adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, maka setiap kita kalau suka dengan firman Tuhan, di tengah hidup berumah tangga kita wujudkan damai sejahtera, kita wujudkan kerajaan Allah pertama kali hadir di hidup rumah tangga kita masing-masing. Ini yang menjadi ciri khas orang hidup di dalam Taurat Tuhan. Karena Taurat Tuhan mendisiplinkan kita untuk hidup di dalam kesukaan hati Tuhan, perkenanan hati Tuhan. Hal yang ketiga yang menarik, bagaimana hidup orang benar harus tetap mewarnai hidup orang-orang berdosa, hidup dunia yang semakin hambar dan semakin gelap pada saat ini. Karena hidupnya seperti di tengah aliran air, di tengah sungai yang mengalir airnya. Artinya pohon tersebut tetap berbuah pada waktunya, pohon tersebut tetap hijau, pohon tersebut tetap subur, dan pohon tersebut tetap menunjukkan bahwasannya hidupnya harus berbuah untuk memberikan sukacita bagi sesamanya, bagi yang menikmati buahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, maka sebagai hamba Tuhan saya ingin mengatakan, kalau hidup kita benar-benarlah melakukan firman Tuhan. Kalau engkau sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apapun pelayananmu di gereja, engkau menjadi song leader ketika memiliki suara yang bagus, layani Tuhan dengan baik. Engkau menjadi sintua, jangan pernah menghalalkan segala cara, untuk mengambil keuntungan. Maaf ya, jangan tersinggung dulu ya. Iya kan? Banyak kita pelaku-pelaku firman Tuhan hidup di dalam kefasikan. Ini yang menjadi tantangan bagi kita bersama, agar firman Tuhan itu hidup, agar banyak orang mengaku, agar semakin orang lain percaya, aku melayani Tuhan bukan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, semua pemuda-pemudi, mari kita lakukan kebenaran firman-Nya. Mari hidup kita benar. Jangan menjadi orang yang selalu bertopengkan. Jangan menjadi orang yang selalu menjadikan hidupnya menjadi drama sosial, ya kan? Setiap kita menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Hidup benar, hidup menjadi pemazmur, dan hidup kita
adalah nyanyian pujian untuk nama Yesus yang telah menebus dosa-dosa setiap kita manusia. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas teguran firman-Mu di tengah hidup kami. Biarlah kami semakin Engkau menangkan, semakin Engkau berikan pencerahan melalui firman Tuhan, agar hidup kami di tengah-tengah dunia pada saat ini semakin memberikan rasa bahwasannya kami adalah pelaku kebenaran firman Tuhan. Semakin memberikan terang bahwasannya kami mau melakukan seluruh dimensi hidup kami hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan menaungi kami dengan kasih Tuhan. Biar kami tetap menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Sukacita, damai sejahtera Tuhan hadir di tengah hidup kami. Di dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.